Pak Katmoko. Pak Katmoko, kami mengusulkan karena belum ada formasi yang sebenarnya memberikan dukungan kepada dunia pendidikan kita, yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik, apakah akan dimasukkan di dalam 1 juta formasi P3K? Atau akan ada slot yang berbeda, ada formasi yang berbeda. Jadi kami membutuhkan kepastian ini karena sebenarnya sekolah tanpa tenaga kependidikan itu tidak akan bisa berjalan. Jadi ini perlu mulai dipikirkan bahwa kalau mungkin bisa masuk tahun ini, tetapi sepertinya sulit. Tetapi kalau tidak, maka harus dipastikan 2022 formasi tenaga kependidikan. Apakah itu bagian dari 1 juta ataukah tidak? Itu nanti yang mohon untuk bisa dipertimbangkan, diperhitungkan kembali. Terima kasih. Silakan Pak. Baik Bu, boleh kami? Iya baik, terima kasih Bu. Jadi memang kami menyadari tenaga kependidikan notabene kekurangan juga di di banyak tempat ya. Tapi Bu, kalau kita melihat di konsep P3K, mohon maaf, jadi sesuai dengan Perpres 38 tahun 2020 itu ada jabatan-jabatan yang bisa diisi ya. Bisa diisi oleh P3K. Jadi tidak seluruh jabatan fungsional itu bisa diisi oleh guru ya. Guru adalah salah satu jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Sedangkan tenaga kependidikan tidak masuk di dalam Perpres tersebut. Nah, ini kemudian yang sebetulnya bisa dimappingkan tenaga kependidikan tersebut tugasnya seperti apa? Tugasnya seperti apa apabila memang masih bisa dimappingkan dari daftar yang ada di Perpres 3 tersebut. Itu ada 147 jabatan di situ yang bisa diduduki oleh P3K. Juga depan perlu membuat Kementerian PAN-RB mendorong untuk terciptanya jabatan fungsional baru. Dan ini tentu saja apabila nanti tugas-tugas dari seorang tenaga kependidikan itu bisa dikonversikan atau dimapping menjadi suatu jabatan fungsional tertentu, itu menjadi hal yang memungkinkan untuk kemudian dimasukkan ke Perpres 38 tersebut, Bu. Dan ini kami juga sudah sampaikan kepada Menteri pihak di Kemendikbud. Demikian Bu yang dapat kami sampaikan. Bisa masuk di dalam kesimpulan untuk ya kalau tidak ini sekarang, tapi sebelum kita menjadikan kesimpulan kita harus mendengarkan jawabannya Prof. Mahfud dulu ya. Apakah kira-kira GTK atau Kemendikbud bisa mengusulkan untuk tenaga kependidikannya Bu di tahun depan? Sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Katmoko, yang bisa jadi PPK itu adalah jabatan fungsional. Jadi kami akan menggunakan saat ini Kemendikbud sedang memfinalisasi draft Kemenpan RB tentang JF Guru, yang mana di dalam salah satu pasal disebut jabatan fungsional yang dimaksud tadi sebenarnya ada uraian tentang tugas tambahan, misalnya wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kemudian kepala perpustakaan, tadi ya arsiparis tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Jadi prinsipnya ya penggerak komunitas belajar, tugas tambahan lainnya. Jadi itu tugas tambahan lainnya termasuk di situ. Tapi yang pasti sependapat dengan pendapat Pak Ari tadi, ya memang tidak semuanya Tendik itu bisa menjadi ASN P3K, sehingga memang kami sedang mengusulkan untuk draft JF Guru yang baru, sehingga nanti tahun depan kami bisa mengusulkan untuk itu dengan peraturan perundangan yang ada. Baik, terima kasih. Jadi tanpa jawaban dari Dirjen GTK ini kita tidak bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya harus ada di pointersnya. Halo? Enggak, yang di ini, di apa namanya, di Kemendikbud. Nah. Enggak. Nah, menyampaikan bahwa Kemendikbud akan
mengusulkan mengusulkan jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional guru, jabatan fungsional baru. ya, jabatan fungsional baru yang berkaitan dengan tenaga kependidikan ya. Sekolah ya. Bagi tenaga kependidikan agar dapat masuk dalam skema pengangkatan ASN P3K, masuk dalam formasi P3K. Oke, begitu ya Bu, bisa disetujui? Izin pimpinan. Izin pimpinan. Silakan Pak Sidot. Ini mempertanyakan jabatan fungsional baru itu di sekolah atau di dinas pendidikan atau di mana supaya bisa lebih jelas. Begitu pimpinan, makasih. Kredibel nanti kita harapkan untuk menemukan penyebabnya. Bisa Jadi ditambahkan di sekolah. Kemendikbud. Bisa ditambahkan di sekolah. Iya, di sekolah tuh. Demikian Pak Sidot. Sama Bu pimpinan. Di sekolah ya? Iya, sekolah. Untuk yang C di atas Bu pimpinan, yang APBN itu sejalan dengan keputusan yang kemarin itu ada DAU ya, ada kata DAU APBN. Yang mana Bu? Nomor B terakhir, baris terakhir. Ya. Oh ya, kata-katanya Mas disesuaikan. Telah Kalau bahas dalam DAU. Ya. Diperhitungkan ya, bukan bersumber. Bahwa pembayaran gaji P3K tahun 2021 telah diperhitung. APBN itu kan sebagian ya. besar atau diperhitungkan dalam DAU itu sudah pasti ya. Iya. Dari APBN. Ya. Terus yang di atasnya Bu, itu formasi guru P3K. 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi guru. Formasi guru P3K ya. Pembayaran gaji guru P3K juga itu. Ya. Iya, oke. Atasnya juga guru Yang A? ASN, guru. Nah, karena ASN itu tidak selalu Iya, guru. guru. Ya. Baik, sudah cukup Ibu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemendagri. Kemendagri telah menerbitkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Penjelasan tentang pembayaran belanja pegawai P3K tercantum dalam pasal 2 Permendagri nomor 6 tahun 2021 di mana pembayaran belanja pegawai P3K dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Permendagri nomor 6 tahun 2021 pasal 3 mengatur mengenai gaji dan tunjangan, itu aja. Banyak kali nih. Gaji dan tunjangan. Nah, ini kan menjawab pertanyaan tentang gaji dan tunjangan. Tunjangannya ikut kemana? Ternyata ikut ke APBD juga. Kemudian D, yang nomor 1, I4 itu di-delete ya Mas ya. Nah. Kemendagri RI akan melakukan evaluasi kembali Kemendagri RI akan mengevaluasi kembali apa ini maksudnya?
mengevaluasi pemerintah daerah mungkin dalam menyusun RAPBN, RAPBD perubahan RAPBD tahun 2021 gitu ya. Ya.